spirit yang kalian timbulkan itu hanya ada dari dalam diri kalian sendiri. So, you have to build your spirit by your own self. Hai, saya Resti, 28 tahun. Saya aktivitasnya saat ini bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oke, alasan aku untuk berani cerita di Bihome itu salah satunya untuk bisa sharing ya sama teman-teman semua mungkin yang memiliki memiliki cerita yang sama aku gitu. Jadi aku untuk sharing aja di sini seperti itu. Untuk cerita masa kecil aku termasuknya itu memang bisa dikatakan kalau lebih dekat dengan siapa sih dengan antara ibu dan ayah. Aku bisa katakan lebih dekat mungkin sama ayah ya. Kalau masa kecil aku itu memang lebih berasa banget karena ada sosok seorang ayah gitu. Jadi lebih lengkap. Sebenarnya kalau ayahku itu, walaupun aku anak perempuan, terus aku pun kan memang anak pertama ya, jadi memang ayah tuh mengajarkan aku dari kecil tuh, walaupun anak perempuan tapi harus bisa hidup mandiri. Nah jadi dari kecil aku tuh dari TK sampai SMP lah ya, aku masih tinggal sama orang tua. Nah memasuki SMA, itu aku bukan dipindahkan sih ya, ayahku memang menyuruh aku untuk pindah ke Bandung. Nah itu berarti aku tuh pada saat SMA itu aku tinggal sama nenek dan tanteku pada saat itu. Sebenarnya untuk usia saat itu rada berat ya untuk stay jauh dari orang tua. Nah setelah itu langsung masuk ke kuliah pun aku kebetulan masih tetap stay di Bandung, dan pada saat kuliah orang tuaku memang semua pindah ke Bandung dan memang kita balik lagi untuk stay bareng lagi gitu. Jadi memang pada saat SMA aja aku stay-nya jauh dari orang tua seperti itu. Nah pada saat kuliah ini pada saat kuliah itu kebetulan di semester akhir pada saat mau skripsi itu, jadi pas aku mau sidang itu tepatnya kurang lebih 3 hari atau seminggu sebelum sidang itu bertepatan banget dengan meninggalnya ayahku. Ayahku sempat bilang, coba deh tanya sama dosen pembimbingnya, bisa nggak dipercepat? Takutnya ayah udah nggak bisa lihat anaknya wisuda. Itu pagi jam 10, mamaku telepon, kalau ayahku udah nggak ada. Dan itu memang sampai saat ini aku berterima kasih sekali sih. Karena kalau misalkan aku mungkin nggak dididik sedini mungkin untuk bisa menjadi wanita yang mandiri, ya aku mungkin nggak akan bisa sekuat ini gitu. Jadi apapun masalahnya, ayahku memang selalu bilang, walaupun kamu perempuan, bukan berarti kamu lemah. Jadi apapun itu harus jadi wanita yang kuat. Ya itu yang sampai saat ini aku tanamkan di diriku gitu. Walaupun kita sebagai wanita, tapi kita pun punya power gitu untuk kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dampak pasti ada ya, pasti berdampak. Balik lagi karena aku anak pertama, jadi di situ pada saat aku ditinggalkan ayahku, aku berpikir apa yang harus aku lakukan pada saat itu. Pertama, posisinya aku baru saja ditinggal beberapa hari sebelum aku sidang. At least pada saat aku wisuda pun ayahku sudah tidak ada.
Dan pada saat itu mamaku memang hanya ibu rumah tangga dan aku belum bekerja. Jadi di situ aku cuma berpikir, aku punya 2 adik, di mana adik aku dua-duanya masih sekolah. Dan aku pikir ke depannya gimana ya hidup tanpa ayah. Di mana yang aku punya 2 adik yang masih sekolah dan aku ada mama. Seperti itu. Jadi kalau ditanya berdampak atau tidak, berdampak sekali. Kita punya semangat itu mau nggak mau harus dibentuk oleh diri kita sendiri kan. Orang selalu bilang ada supporting system dari lingkungan sekitar kita. Tapi balik lagi, aku pikir kalau misalkan memang dari diri kitanya nggak ada semangat, we cannot move. Jadi balik lagi, tujuan aku itu apa? Sehingga aku bisa berjuang, bertahan, walaupun ayahku udah nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalkan sampai saat ini ditanya semangatku apa, ya balik lagi aku melihat ada mamaku. Oke nih, aku anak pertama, gimana cara aku untuk tough? Dan aku punya 2 adik. Itu bikin aku gimana ya? Aku tuh merasa kayak pernah titik terendahku tuh kayak pada saat itu. Biasanya kan kita kalau misalkan aku pribadi gitu ya, kalau misalkan banyak atau misalkan kita punya keputusan apapun itu atau pilihan, biasanya sharing sama ayahku. Tapi pada saat itu ya ayahku udah nggak ada. Aku harus sharing ke siapa gitu. Palingan aku cuma sharing pastinya ke mamaku. Namanya hidup harus tetap berjalan, ya betul memang. Tapi terkadang kalau lagi ada di poin titik terendah itu tuh, kita dikuasai oleh ego dan pikiran kita sih ya, kalau pada saat itu. Jadi kadang pemikiran yang negatif tuh banyak banget datang. Tapi di situ balik lagi gimana cara kita bisa kontrol our emotional. So, jadi ketika aku ada di posisi terendah itu, balik lagi, aku melihat posisi dari mamaku yang bikin aku selalu bangkit di titik terendahku itu, gitu. Udah pasti mamaku tuh pasti segalanya lah ya. Tanpa sosok ayah, keadaan mama pasti dia bisa backup juga apa yang aku merasa hilang dari sisi ayahku. Seperti biasanya mungkin kalau sharing atau apa, aku biasa mungkin lebih tanya sama ayahku, tapi di saat ayahku sudah tidak ada, sudah pastinya aku pasti sharing sama mama. I just wanna say thank you so much to my mom. Karena mama sudah didik aku, sudah mengurus aku dari kecil hingga sekarang. Dan apapun dan gimana pun aku, mama tetap sabar dan selalu melakukan yang terbaik buat aku dan adik-adikku. So, she's my Wonder Woman for me. I love you, Mom.
ketika lagi bareng-bareng sama keluarga sih ya pastinya. Ayahku tuh selalu menerapkan, apalagi waktu pas masih kecil ya, karena memang masih kerasa banget sampai dari aku udah kecil sampai SMP itu, apalagi waktu pas aku tinggal di Tangerang, itu momen ketika bersama, jadi family time di dinner time atau pas lagi nonton TV, biasanya di situ kita ada waktu untuk sharing. Jadi memang itu sih momen yang bener-bener dirindukan gitu, karena udah nggak bisa didapetin lagi gitu sih. Ya sudah pastinya sama seperti yang aku bilang ke mama, pastinya buat ayahku juga aku berterima kasih banyak, karena kalau nggak ada dia, aku bukan wanita yang seperti saat ini. Nggak bisa sekuat ini, nggak bisa setegar ini. Dan apa yang sudah ayahku terapkan dari aku kecil, itu mengena sekali buat kehidupanku saat ini. Jadi, I just want to say thank you so much to my dad. And I love him so much. And I really miss him. Buat teman-teman yang punya cerita atau kisah sama kayak aku saat ini, buat kalian sudah pastinya tetap semangat terus. Balik lagi, kalian punya tujuan hidup juga. Walaupun ayah kalian sudah tidak ada, bukan berarti kehidupan kalian berakhir sampai di situ. Jadi, spirit yang kalian timbulkan itu hanya ada dari dalam diri kalian sendiri. So, you have to build your spirit by your own self. So, nobody can build your spirit. So, only you can prove it. So, if you can do it, you can be moved. Jadi, jangan patah semangat karena kalian merasa diri kalian, oh aku udah gak ada ayahku nih, hidupku benar-benar berantakan tanpa ayah. Bukan seperti itu. Tapi kalian harus pikirkan lagi untuk masa depan kalian. Seperti apa. Itu sih dari aku. Thank you.